Ya, kita mulai Pak Ageng. Halo Pak Ageng, gimana kabarnya hari ini? Oke, halo Pak Mahdi, kabar hari ini sehat dan cuaca yang panas mungkin uh, sedikit gerah ya Pak. Jadi di situasi seperti ini memang mudah sakit, mudah terserang Pak. Jadi kita harus menjaga kesehatan lebih seperti itu ya Oh Pak. ya, oh ya, berarti ini Pak Ageng juga agak sedikit gak enak ini ya, kayaknya gak enak badan ini ya, atau gimana? Gerah Ya Pak, aja mungkin atau? sedikit Pak, karena kemarin Gitu ya. juga ada pekerjaan lain-lain yang mengharuskan seharian full penuh Iya. pekerjaan, jadi pulang-pulang malam, setelah itu harus sekolah lagi, jadi mungkin hari ini ya kalau dibilang kurang fit ya kurang fit sedikit Pak, seperti itu Oh Pak. ya, oke. Semoga nanti Pak Ageng selalu sehat ya. Dan dalam Amin pertemuan Pak. ini nanti setelah selesai dari percakapan kita kembali fresh lagi gitu ya. Ya, Siap Pak. terima kasih ya Pak Ageng sudah menyempatkan waktu. Ini kita bercakap tidak akan lama-lama ini Pak Ageng ya, 15 sampai 20 menit lah. Ya. Jadi gini Pak Ageng, kita mau bercakap tentang suatu hal nih. Apa yang mau diobrolin nih Pak Ageng nih? Iya Pak, jadi Silakan, begini Pak, silakan, saya tuh mau mencari ide dan solusi masalah yang terjadi di kelas saya Pak. Nah, mundur saja mungkin silakan Pak, dengan kita berbincang dengan tidak Pak bisa Mahdi, saya akan mendapatkan pencerahan Pak, mendapatkan ide dan solusi Pak, seperti harapan yang dari percakapan kita ini Pak, seperti itu Pak. Oh ya, jadi nanti kita bisa menemukan sebuah ide ya dari permasalahan dari yang dihadapi oleh Pak Ageng ya. Kalau boleh bercerita, Murid saya itu di kelas itu seperti kurang fokus Pak saat belajar. Jadi saat mereka pembelajaran, mereka itu hadir Pak, akan tetapi apa ya Pak, istilahnya mereka itu kurang memahami apa yang saya sampaikan. Jadi ketika saya menjelaskan materi seperti itu Pak, dan memberikan, apalagi memberikan pertanyaan, mereka itu kurang bisa merespon dengan baik Pak. Nah, dan kurang sambung dengan apa yang sudah saya sampaikan. Jadi saya ingin cari solusinya Pak, bagaimana cara agar semua siswa saya itu bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Walaupun tidak semuanya Pak, tapi kebanyakan seperti itu Pak. ya berarti Pak Ageng ini ada permasalahan yang di kelas, yaitu murid-muridnya di kelas 4 ini tidak bisa fokus ya dalam pembelajaran. Nah, ini berarti nanti kita dari hasil percakapan ini, kita nanti harus bisa memunculkan sebuah ide untuk memecahkan ya atau menjadi solusi dari ketidakfokusan siswa gitu ya Pak Ageng ya. Betul sekali Pak. Oh, nah baik. Kalau menurut Pak Ageng nih harapan dari siswa yang belajar di kelas itu seperti apa Pak harapannya itu? Oke, baik Pak. Nah, harapan saya kepada murid-murid itu supaya di dalam pembelajaran itu mereka bisa lebih aktif lagi Pak, dan bisa cepat merespon atau menanggapi apa yang saya sampaikan dalam pembelajaran itu Pak. Jadi tidak seperti saya itu seperti berbicara sendiri Pak kadang kalau di Ya, kelas itu, karena entah mereka yang kurang semangat dan responnya mungkin kurang dalam beberapa hal. Jadi saya ingin cari solusinya itu Pak, dengan Pak ya, Mahdi ini seperti itu. ya harapannya nanti anak bisa aktif gitu ya kalau di kelas ya bisa mau merespon dari pembelajaran yang dilakukan. Nah, ya berarti kondisi idealnya seperti itu ya Pak Ageng ya menurut Pak Ageng kalau di kelas untuk Iya, siswanya. iya Pak. Nah saya kondisi ideal yang saya harapkan itu memang seperti itu Pak. Jadi kelasnya itu hidup Pak, kelasnya itu. Kelasnya itu. Jadi dengan asumsi siswa-siswanya itu aktif. Bukan berarti murid-murid ramai seperti itu, tapi aktif terkait dengan materi, entah itu aktif dalam tanya jawab,
tentang materi atau diskusi lah. Nah, jika ada pertanyaan, jadi saya itu menginginkan mereka pun bisa menyampaikan pendapatnya tanpa ada rasa entah itu malu, takut, atau bahkan terpaksa, Pak. Atau kadang mungkin bisa jadi kurang percaya diri, seperti itu, Pak. Oke, jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Ageng ini, indikator aktifnya mereka itu mau tanya jawab, mau berdiskusi, dengan sikap yang percaya diri, tidak malu, gitu ya Pak ya? Iya, Ya, Pak, benar sekali. heeh. Nah, sekarang kalau kita lihat dari kondisi ideal seorang guru, itu seperti apa Pak ini Pak untuk menciptakan siswa yang aktif itu harus bagaimana menurut Bapak? Oke, nah saya sendiri kalau di dalam kelas saya, Pak, eh, saya memang harus observasi, Pak. Jadi mungkin akhir-akhir ini seperti anak-anak sendiri itu kurang aktif, mungkin bisa jadi mereka itu tidak sarapan, Pak. Mungkin bisa jadi. Nah, setelah itu kondisi idealnya yang saya harapkan itu ya itu tadi, Pak. Murid-murid harus aktif. Mungkin bisa jadi apa yang saya sampaikan, mungkin metodenya atau media, mungkin saya lebih menarik lagi seperti itu, Pak. Gitu. Oke. Berarti harus apa ya, observasi terhadap kondisi siswanya, apakah mereka itu karena tidak sarapan, dan kemungkinan juga bisa merefleksi diri mungkin dengan penggunaan medianya, seperti itu ya, sehingga mereka tidak aktif gitu ya Pak Ageng ya. Nah, kalau seandainya ini dikasih skala ini, ya, skala skor nih antara 1 dan 10 tentang kondisi ideal nih Pak Ageng. Kondisi ideal guru bagaimana ini di taraf angka berapa ini untuk bisa menciptakan keaktifan nih kepada murid-muridnya ini? Di rentang berapa Oke, skornya? Pak. Kaitannya dengan mungkin di sini siswa dan guru ya, Pak, otomatis. Nah, Ya, di sini kalau saya bisa bilang rentangnya masih di level 6, Pak, seperti itu. 6. Oke. Kenapa Pak? Boleh ceritakan kenapa kok bisa baru sampai level 6 ini? Kondisinya Iya, seperti kenapa? apa? Oke, baik, Pak. Kenapa saya anggap kalau kondisi guru sendiri 6, Pak? Karena saya bukan merasa gagal, tapi mungkin saya belum bisa menguasai kelas sendiri, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Kalau kondisi ideal kita tetapkan 10 memang susah ya untuk bisa sampai pada taraf itu, tapi kita harus punya harapan sehingga nantinya kita bisa merubah keadaan kondisi itu. Kalau kira-kira ini Pak, menurut Bapak untuk beberapa hari ini atau seminggu yang akan datang atau beberapa hari ke depan itu bisa meningkatkan pada level berapa Pak, kalau menurut Bapak ini? Oke, kalau harapan saya sih sebenarnya 10, Pak, yang ideal itu kan 10, tapi Ya, kan semua itu butuh proses, Pak. Maka mungkin kalau di skala atau level 8 sudah oke lah untuk terdekat ini, Pak, seperti itu, Pak. oke 8 ya. Iya, Heeh. Pak. Kalau menurut Pak Ageng untuk bisa mencapai level 8 ini apa yang nanti harus dilakukan ini Pak? Oke, jadi untuk mencapai 8 itu memang kita perlu usaha, Pak. Mhm. Kaitannya dengan ke anak-anak itu. Nah, mungkin sebelum mulai pembelajaran saya harus melihat dulu, benar-benar melihat kondisi awal mereka, Pak, kondisi awal mereka. Terus setelah itu mungkin kita cari kenapa sih mereka tidak fokus. Mungkin bisa bisa jadi mereka itu tidak sarapan itu, Pak. Selain itu bisa juga saya memetakan murid, Pak. Jadi kita punya pedoman sebelum pembelajaran, Pak. Seperti itu, Pak. Mungkin bisa juga lewat tes diagnostik seperti itu. Mmm. Kalau menurut Pak Ageng dari langkah-langkah itu tadi, ya menurut Anda ini, agar mereka itu bisa termotivasi untuk fokus, responnya juga kuat dalam pembelajaran,
mereka itu senang diperlakukan seperti apa sih Pak dari beberapa hal yang nanti jadi alternatif yang dikatakan oleh Pak Ageng tadi? Oke, nah, Senang diperlakukan seperti apa? jadi sebenarnya siswa itu mungkin lebih tertarik ketika kita menyampaikan menggunakan berbagai media seperti itu Pak. Meskipun saya pun juga sudah memakai media, akan tetapi mungkin harus ada penyegaran media seperti itu Pak. Supaya anak-anak juga tidak merasa bosan dan anak-anak antusias seperti itu Pak. Ya, kalau menurut Pak Ageng yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini apakah dengan menggunakan media itu atau mungkin dengan cara-cara yang lain? Oke, mungkin ketika kita sudah mengetahui observasi Pak, jika benar anak itu paginya mungkin mereka tidak sarapan, nanti kita bisa bisa kerjasama dengan orang tua Pak. Jadi nanti kita mengingatkan pentingnya sarapan Pak, seperti itu. Terus untuk membangkitkan mungkin minat atau motivasi di kelas, kita harus memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan Pak. Mungkin kaitannya dengan media itu tadi Pak. Ya, untuk dilakukan itu kapan Pak mulainya? Oke, nah jadi seperti itu mungkin kita akan mencoba itu, tapi trial and error ya Pak. Kita akan mencoba dulu mungkin dalam 1 minggu 2 minggu ke depan Pak. 1 sampai 2 minggu yang akan datang ya, untuk bisa dilakukan itu. Kemudian menurut Pak Ageng ini ada nggak orang-orang di sekitar Pak Ageng yang bisa membantu ya mengatasi hal-hal yang menjadi kemungkinan hambatan dari apa yang diusahakan Pak Ageng ini? Oke, pasti ada Pak. Jadi nanti mungkin dari awalnya itu dari komitmen saya pribadi dan dari Ya, murid Pak. Komitmen dari murid. Setelah itu saya juga bisa kolaborasi dengan teman sejawat atau bahkan konsultasi dengan kepala sekolah, dan kaitannya dengan mungkin yang sarapan tadi mungkin dari orang tua Pak. Jadi Nita bisa mungkin WA group di POT seperti itu Pak. Bisa jadi salah satunya. saat seperti apa ini akan melibatkan orang-orang tersebut, orang-orang terdekat tersebut untuk mengatasi hambatan, dan kira-kira yang nanti bisa terjadi hambatan apa saja ya Pak Ageng ya? Hambatan yang akan terjadi ya Pak. Ya, Jadi, nah mungkin dari siswa itu sendiri nanti mungkin dia hambatan ketika kita mau memberikan media yang lebih, pasti ada beberapa karena karakteristik anak-anak berbeda-beda Pak, murid berbeda-beda itu nanti ada yang mungkin seperti ini merasa sudah bosan, tapi ada yang itu merupakan hal baru seperti itu Pak. Jadi ada beberapa pengelompokan murid yang memang yang satunya mungkin merasa seperti ini sudah puas, tapi yang lainnya belum, sehingga ada yang bosan. Nah, salah satu solusinya mungkin tadi Pak, itu kita harus mengelompokkan itu Pak. ya. Berarti nanti ketika menghadapi hambatan itu bisa dimungkinkan orang-orang terdekat untuk dilibatkan ya untuk mengatasi permasalahan itu. Ya, Iya Pak, benar sekali. ya, oke Pak Ageng. Jadi dari apa yang kita percakapkan tadi, ya, itu apa yang bisa kita dapat simpulkan dari permasalahan Pak Ageng? Apakah apa sudah mendapatkan berbagai langkah-langkah solusi yang bisa dilakukan dalam waktu dekat saat ini? Oke. Baik Pak, ternyata dari apa yang sudah diobrolkan atau kita tadi percakapan Pak, itu ternyata saya mendapatkan manfaat Pak, terus mendapatkan ide juga berapa langkah-langkah apa saja langkah-langkah yang akan saya lakukan, utamanya tadi terkait anak-anak. Berarti kita memang harus koordinasi mungkin atau konsultasi ataupun kita bekerja sama dengan guru, entah itu dengan kepala sekolah dan juga khususnya mungkin dari POT. Dan untuk kaitannya dalam pembelajaran media mungkin saya sendiri mungkin harus lebih banyak lagi mencari sumber-sumber lain kaitannya tentang pembelajaran dan ataupun media, sehingga anak sendiri mungkin bisa lebih aktif lagi seperti itu Pak, tidak jenuh. Oke, jadi itu bisa nanti
dipraktekkan ya Pak Ageng ya. Dan nanti tadi kan Pak Ageng mempunyai target seminggu atau 2 minggu ini. Semoga nanti kita punya kesempatan lagi ya Pak Ageng ya. Saya ingin mendengar nih cerita keberhasilan dari Pak Ageng setelah tadi kita bersama-sama untuk mencari langkah-langkah yang bisa untuk mengatasi permasalahan dari Pak Ageng. Salah satunya bagaimana bekerja sama dengan pihak-pihak lain, kemudian meningkatkan performa diri dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, seperti itu ya Pak Ageng ya. Iya, Oke, terima kasih Pak Ageng ya. Pak Madi, sampai berjumpa lagi nggih Ya, Pak. sip.